Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, kali ini saya tertarik ya dengan satu berita berkaitan dengan negara Jepang, yang mana dia mengakui negara Indonesia ini menjadi sebuah negara yang bakal ya menjadi kekuatan besar. Jadi wow, ini negara Jepang guys. Negara Jepang ini dia merupakan satu negara yang dulu pernah menjajah banyak negara ya. Antaranya di Malaysia juga pernah dijajah oleh Jepang. Jadi kali ini dia pula mengakui tentang Indonesia sebagai negara berkekuatan besar ini. Macam mana tanggapannya itu? Apakah perkara-perkara yang dia lihat pada negara Indonesia sehingga dia mengakui negara Indonesia itu adalah negara yang berkekuatan besar? Saya rasa mungkin dia melihat dari segi kemampuan negara Indonesia ya untuk menghimpunkan anggota G20 baru-baru ini, yang mana kepala-kepala negara yang mempunyai kekuatan ya dapat dihimpunkan, kecuali beberapa pemimpin ya, antaranya Putin tidak hadir. Itu kerana ada beberapa perkara lah, alasan-alasan kenapa Presiden Putin tidak hadir ke KTT G20 yang diadakan di Bali. Jadi untuk tajuk yang akan saya react kali ini yaitu terkini ya, tiba-tiba Jepang akui Indonesia sebagai negara berkekuatan besar ini. Nah guys, jadi apakah yang difikirkan, apa yang ditanggapi oleh negara Jepang, dan dia sampai mengakui ya, dia mengakui negara Indonesia sebagai negara berkekuatan besar ya. Jadi ayo kita saksikan video ini, dan ini video dari channel Update Pertahanan. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Update Pertahanannya. Jadi kita dengar bagaimana pengakuan Jepang ini, kenyataan-kenyataan Jepang mengakui negara Indonesia itu sebagai negara berkekuatan besar. Dari segi apa tuh? Ayo kita saksikan klip video ini. Jom. Ini di posisi Indonesia di KTT Asia G20 Tenggara tadi dianggap penting, terutama dalam perannya di ASEAN. peran di Hal ini ASEAN. disampaikan langsung oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Masahiko Kiya. Ia baru saja menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting di dunia global, misalnya ASEAN dan G20. Lantas, bagaimanakah Indonesia di mata Jepang sehingga disebut akan hal menggemparkan itu? Mari sama-sama kita bahas lebih lanjut. Update pertahanannya guys, ini video dari channel Update Indonesia Pertahanan. telah memegang presidensi G20 dan akan mengetuai ASEAN di tahun 2023. Begitu saya sampai di Jakarta, saat itu banyak sekali spanduk soal G20. Indonesia memang saat ini memiliki peran penting di kancah global, kata Kiya, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis 1 Desember 2022. Apalagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan sangat penting, lanjut tahun Kiya. depan Indonesia ya. Lebih lanjut, dia ia mengungkapkan presiden. soal isu yang dibicarakan Ketua. dalam pertemuannya dengan Lim Jock Hoi, yakni perdamaian dan keamanan kawasan terutama Indo-Pasifik. Tak hanya itu, keduanya juga membahas soal peringatan 50 tahun kerja sama ASEAN dan Jepang yang akan jatuh pada tahun depan. ASEAN cukup penting bagi Jepang dan sebaliknya, Jepang juga merupakan mitra kawasan yang penting juga untuk ASEAN, ucap Kiya.
terkait kerjasama ASEAN-Jepang, dan bersamaan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan, akan diselenggarakan KTT peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo dengan tema perayaan Golden Friendship, Golden Opportunities. Oh, Indonesia juga ya menjadi ketua untuk ASEAN nih. Mantap loh guys. Dalam penyelenggaraan ASEAN-Jepang Ministerial Meeting di Phnom Penh, Kamboja, Agustus 2022 lalu, Menlu Indonesia Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia mengharapkan adanya kerjasama konkret yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik dapat diutamakan dalam kemitraan ASEAN-Jepang di masa mendatang. Woi, Bapak Jokowi. Presiden Joko Widodo berpidato pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-24 ASEAN-Jepang secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 27 Oktober 2021. ในการแลกเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับ Jokowi mendorong agar kerjasama dalam sektor infrastruktur antara ASEAN dengan Jepang terus berlanjut. Dari data yang ada, setidaknya saat ini Jepang memiliki beberapa proyek yang sedang berjalan dengan nilai 259 miliar AS dolar di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, kata Jokowi. Jokowi yakin infrastruktur berpotensi menggerakkan roda perekonomian kawasan serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Infrastruktur dan konektivitas juga merupakan salah satu prioritas kerja sama konkret di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. ASEAN Jepang memiliki pengalaman kerjasama yang cukup panjang dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Jepang telah lama terlibat mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity, ujarnya. Jokowi menjelaskan pada 2023 Indonesia berencana untuk menyelenggarakan Forum Infrastruktur Indo-Pasifik. Dia pun yakin Jepang akan mendukung penyelenggaraan forum tersebut. Kemitraan dengan sektor swasta Jepang pun menjadi penting, khususnya dalam hal transfer ilmu dan teknologi, dan mobilisasi pembiayaan, ungkapnya. Oke guys, jadi itu ya pengiktirafan pengakuan dari Jepang untuk negara Indonesia, yang mana dorang mengakui ya sebenarnya Indonesia ni mungkin dilihat dari segi bagaimana kepimpinan Jokowi ketika menjadi ketua di pertemuan G20 itu, dia dapat menghimpunkan kepala-kepala negara ini, dan yang setiap yang hadir itu karena mereka nih mempunyai kekuatan pada negara mereka masing-masing ya. Jadi itu yang sukar untuk diduga, dan ramai yang beranggapan bahwa KTT G20 yang diadakan di Bali itu tidak berjaya, tidak dapat menghimpunkan kepala-kepala negara nih. Tetapi tanggapan itu rupanya salah ya. Telah terbukti apabila Indonesia berjaya menghimpunkan 90% kehadiran untuk kepala-kepala negara untuk G20. Ini juga saya tengok usaha dari Menteri Luar Retno Marsudi. Dia berhubung ya terus dengan Menteri Luar pada negara-negara anggota G20 itu untuk menyatakan bahwa sama-sama untuk menyelesaikan ya perundingan dan juga permasalahan. Apa dia katakan tu? Recover together, recover stronger, recover together. Gitulah dia punya, sama-sama menjaga. Jadi banyak sebenarnya cabaran ketika itu ya, ketika bagaimana sampai jadi itu KTT G20 untuk Indonesia baru-baru ini, tetapi akhirnya dapat kesepakatan pemimpin-pemimpin negara 90% datang untuk pertemuan G20 itu. Jadi di sini dapat dilihat ya, mungkin Jepang melihat di sini kekuatan magnet negara Indonesia itu untuk menarik ataupun mempertemukan kepala-kepala negara untuk anggota G20 itu. Jadi itu menjadi satu kekuatan ya pada negara Indonesia. Bukan mudah untuk menghimpunkan begitu, lagi-lagi isu berkait dengan konflik yang berlaku antara Rusia Ukraina. Jadi
banyak negara-negara yang dianggotai oleh G20 ini, ada beberapa negara tuh yang telah membuat sanksi terhadap Rusia. Tetapi Rusia dengan Indonesia kan tidak ada masalah. Jadi keneutralan pada kepimpinan negara Indonesia itu pada semua negara, itulah menjadi kekuatan sebenarnya pada negara Indonesia. Tidak berpihak mana-mana, tetapi dia menjadi non blok. Jadi ini membuka ruang ya untuk kemajuan Indonesia, dan juga bila tidak ada masalah pada negara-negara asing, maka negara asing pun rasa senang pada negara Indonesia. Jadi suatu masa nanti tidak mustahil Indonesia menjadi kekuatan besar ya, dari segi ekonomi, dari segi pertahanan, karena telah terbukti bahwa pertemuan KTT G20 baru-baru ini telah berhasil ya, mendapat satu titik di mana perundingan itu sudah dibuat awal. Diorang datang ke KTT G20 baru-baru ini hanya untuk pengesahan saja. Jadi itu yang saya dengar ketika Ibu Retno Marsudi, saya sempat tengok ketika buat podcast dengan Dedi, Om Dedi ya, di podcastnya tuh. Jadi ini satu kebanggaan dan harus dipertahankan ya, dari segi kekuatan ini. Jadi saya lihat dari segi kepimpinan, memang setakat ini negara-negara asing masih melihat Indonesia ini adalah negara yang negara yang mempunyai satu daya tarik ya, pada negara-negara asing, dan juga ramai juga negara-negara asing membuat pelaburan selepas berlakunya pertemuan KTT G20 itu. Jadi itulah pengakuan negara Jepang sebenarnya. Jadi apabila negara walau bukan negara Jepang, tapi negara-negara asing pun sebenarnya mengakui juga kekuatan besar untuk negara Indonesia nih. Salah satunya ekonomi Indonesia tuh, dia dengan kependudukannya yang begitu ramai itu pun sebenarnya boleh menjana perjalanan ekonomi, ekosistem ekonomi negara itu tersebut. Di negara itu saja boleh menjalankan ekonomi itu, boleh membangun begitu. Jadi apapun ini info yang menarik. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lagi mengetahui tentang Indonesia punya bagaimana dia punya corak dari segi perkara-perkara yang dilihat oleh negara asing. Jadi kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.